Kalau perlu bukan kurangi, saya minta jangan mengkonsumsi gula. Nah, gula ini adalah sesuatu yang halal, tetapi bagi orang tertentu tidak thayyib. Maka hukum gula itu bisa menjadi haram bagi orang tertentu. Karena apa? Ini ada hukum yang halal, tetapi tidak thayyib, maka tidak bisa dikonsumsi, bisa jadi haram hukum itu. Ya. Nah, tapi sebaliknya, ya, ada sesuatu yang haram, ya, ya, tetapi thayyib, ya. Kok bisa ya Pak haram thayyib? Ada haram dan thayyib itu. Ya. Kalau di dalam praktek kedokteran itu misalnya orang melakukan amputasi itu pada dasarnya adalah haram melukai. Orang kok dipotong kakinya, itu haram itu hukumnya itu. Nggak boleh itu. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Kamu jangan melukai diri kamu sendiri, itu haram hukumnya. Iya. Tapi ketika memotong ternyata ada aspek thayyibnya. Kenapa? Karena di situ ada idza ta'arrada mafsadatani ru'ya adamuhuma dararan biirtikabi akhobihima. Karena ada dua kemadorotan yang ada dalam satu waktu di hadapan kita. Tidak dipotong kakinya itu mahdorot, dipotong kakinya juga mahdorot. Loh, kenapa? Mahdorotnya yang tahu siapa? Nanti kita jelaskan tentang hukum keimanan. Ya. Kalau tidak dipotong kakinya, nanti akan menjalar dan akan bisa menurut tim medis ini akan hilang nyawanya atau mati. Tapi ketika dipotong ada kemungkinan sembuh. Maka sesuatu yang haram ini karena thayyib harus dilakukan, maka hukumnya menjadi boleh. Kenapa? Famanitu roherobain wala adin fala isma alai. Dalam keadaan terpaksa dan orang tidak menginginkan serta tidak berlebih-lebihan, hukum yang tadinya haram juga menjadi halal. Ad-daruratu tubihul mahduratin, sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi yang darurat, maka hukumnya bisa menjadi boleh. Nah, ini halal dan haram. Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, maka di dalam ayat tadi dikatakan ini halal dan thayyib itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi thayyib tidak halal pasti tidak bisa dikonsumsi. Sebaliknya halal tapi tidak thayyib juga tidak bisa dikonsumsi. Sama. Bapak Ibu punya banyak sesuatu yang halal tidak haram itu ya. Membeli telur itu halal, tapi tidak thayyib itu cangkangnya dimakan itu kan halal, tapi tidak thayyib ya. Maka ini bergandengan terus. Nah, kemudian begini, kalau kita berbicara tentang halal dan haram, nah ini kaitannya dengan istimbat hukum. Istimbat hukum itu bagaimana cara kita menetapkan hukum. Di dalam menetapkan hukum, tentu saja ada pertimbangan yang disebut adalah nilai kemaslahatan. Apa itu maslahat? Maslahat itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan tapi tepat pada sasaran. Maka qasdu amsara syariatan litakikil masolihul ibad. Jadi Quran diturunkan di muka bumi, hadis Nabi dikeluarkan oleh Nabi, kemudian ulama itu memberikan suatu istihad di dalam menetapkan hukum, ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah, semata-mata adalah untuk litahqiqil masolihul ibad, adalah untuk kebaikan manusia. Nah, sekarang LP POM di sini saya memberikan gambaran punya peran yang sangat luar biasa. Kenapa? Nah, karena di dalam Islam, ya, ketika Allah menetapkan sesuatu itu haram, ya, berarti
bisa 100%, paling tidak 99,9% ada mahdarat ketika itu dilakukan. Pasti. Ya. Jadi ketika Allah melarang sesuatu untuk dikerjakan, ABC, jangan. Itu mahduratun syar'iyatun jasaratu ta'ala anha bihaddin. Ini pasti mahdurat, tidak boleh dilakukan. Kenapa kalau dilakukan? Bahaya bagi dirimu sendiri. Nah, bahaya itu ada yang sifatnya fisik, ada yang bersifat itu batin. Karena begini, orang itu sama ya, makan sesuatu yang zatnya itu halal, tapi bisa terjadi bahayanya kan berbeda. Ya, Mas Sumeri makan pisang goreng, yang lain makan pisang goreng, sama halal, tapi di dalam ruh akan berbeda. Satunya Mas Sumeri makan pisang karena halal, satunya makan pisang goreng sama. Wong itu di sampingnya kok, di warung. Tapi ketika yang satu itu bayar, Mas Sumeri, yang satunya tidak mengakui makan pisang goreng itu. Nah, atau makan dua, ngakunya satu. Sama bahannya, tapi akan berbeda. Nah, maka di sini peran manusia sangat penting di dalam menetapkan hukum halal dan haram demi kemaslahatan manusia. Nah, di dalam agama kita itu ada istilah, ya, kalau orang ingin sempurna di dalam jiwa manusia itu harus ada keimanan. Nah, itu keimanan. Keimanan itu tadi ya, apa namanya, keyakinan kita. Itu adalah sign of ideology. Nah, keimanan itu nanti bagaimana peran LPPOM di sini, kita bisa melihat keimanan seseorang itu bisa sempurna ketika bisa meletakkan 3 klaster dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kita nanti ambil contoh tentang makanan saja atau apa-apa yang halal dan haram. Nah, pertama kita sebagai umat Islam itu ada namanya tingkatan yang utama keimanan manusia itu adalah al-imanu bi ayati ilahiyah. Ya. Iman manusia sempurna ketika ada keimanan terhadap ayat-ayat ketuhanan atau Rob atau ayat-ayat Qur'aniyah. Artinya apa Pak? Oh, kita percaya bahwa semua hidup kita diatur dan ditangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Qada dan qadar itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki manusia, jodoh manusia, ajal manusia, bahkan apa saja berdasarkan paham-paham qadariyah itu adalah milik kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka ketika kita bicara halal haram, kita hanya percaya, oh ini loh Pak, ada anjing lewat, kita tahu ilahiyahnya, itu haram itu. Ya. Tapi nanti kita akan mulai pusing ketika ada daging misalnya, ya, ada daging dalam 3 mangkok, satunya daging kambing, satunya daging anjing, satunya mungkin daging kelinci atau apa saja. Itu daging. Ya. Coba kalau kita hanya percaya kepada ayat-ayat ilahiyah, kita tidak akan tahu diaduk mana 3 mangkok itu yang daging anjing. Kita tidak tahu. Ya. Nah, okelah. Itu ilahiyahnya kita percaya. Tapi di sini nanti menimbulkan masalah. Nah, kemudian yang kedua, iman sempurna manusia itu ketika kita itu setelah beriman kepada ayat-ayat ilahiyah harus diimani dengan yang kedua, namanya al-imanu bi ayatil kauniyah. Kita harus percaya dan yakin terhadap kekuatan hukum alam. Hukum alam itu apa Pak? Hukum alam itu ya kalau manusia itu hidup mati di tangan Allah, maka kalau tidak makan sampai 1 bulan matilah mesti itu. Itu namanya hukum alam. Ya. Walaupun semuanya ada kekuatan Allah, tapi logikanya hukum alam, orang tidak makan sampai 1 minggu mungkin sudah mati. Harus percaya, maka kita tidak boleh
hanya pasrah, nggak usah makan lah. Kalau misalnya kita itu nanti tidak mati juga tidak mati. Atau hukum alam yang kedua, harus diyakini setiap benda karena ada gravitasi pasti jatuh ke bumi. Harus diyakini. Maka Pak, kalau kita mau jatuh harus ada penyeimbang. Apa penyeimbangnya? Kalau turun harus pakai tangga, eskalator, atau pakai lift. Kalau dari pesawat jangan jatuh diri. Karena apa? Harus ada penyeimbang. Itu hukum alam harus diyakini. Ya. Nah, supaya Pak, ya selamat. Sebab kalau tidak, wah kita dari lantai 7, kita jatuhkan sajalah. Kenapa? Walau urusan mati itu Allah sajalah. Kita meloncat, ya sudah mati beneran. Karena Pak, tidak beriman terhadap ayat-ayat kauniyah. Nah, yang ketiga ini yang terpenting juga, kalau sudah beriman terhadap ayat-ayat ilahiyah, kemudian ayat-ayat kauniyah, yang ketiga, kita harus al-imanu bi ayatil insaniyah. Nah, apa maksudnya ayat insaniyah di sini, Pak? Ayat insaniyah itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia karena keahliannya di bidangnya. Ini penting. Ya. Saya berkali-kali sering cerita, sekalipun orang itu misalnya hafal Al-Quran, bahkan hafal tafsir, habis itu kemudian sholatnya tidak pernah tertinggal, puasanya rajin, itu kalau tidak percaya dengan ayat-ayat insaniyah bisa celaka juga. Loh, misalnya apa? Nah, ayat insaniyah itu adalah suatu sistem yang dibangun oleh manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan. Nah, misalnya apa Pak? Ya tadi, sekalipun kita hafal Quran jumlahnya tinggi, ketika kita misalnya ada babi lewat, satunya kambing lewat, dia tahu, oh itu anjing, babi lewat, dia tahu haram hukumnya, tahu Pak. Itu kambing, itu halal hukumnya. Tapi tadi begitu sudah disembelih, tidak tahu kapan nyembelihnya, siapa yang nyembelih, kemudian jadi daging, diaduk, ternyata orang itu tidak bisa membedakan. Mana tadi kira-kira yang kambing dan daging yang anjing atau yang sapi? Tidak. Loh, lalu bagaimana Pak supaya kita bisa membedakan? Quran memberitakan fas'alu ahli dzikri, kita minta fatwa dan pendapat ahlinya. Siapa yang bisa membedakan? Ya, mungkin di sini peran auditor, mungkin teman-teman dari Fakultas Peternakan, mungkin dari teknologi pertanian, ini yang bisa membedakan. Iya. Ketika ibu sakit, ya, jangan dibiarkan. Kenapa? Percaya kepada Allah. Tidak, kita harus dibawa kemana? Karena kita harus beriman kepada ayat-ayat ihsaniyah. Oh, dibawa ke dokter, dokter tahu ini penyakitnya, diobati ini obatnya, oh baru dia sembuh. Nah, bukan berarti kita meniadakan keyakinan kita terhadap Allah, tapi justru kita adalah beriman yang sempurna, karena keimanan kita dibentuk berdasarkan 3 klaster yang tidak bisa dipisahkan, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita itu berhadapan dengan sesuatu yang haram, ingat sekali lagi, ada yang halal. Ini sangat penting sekali bahwa halal haram itu berdasarkan kemaslahatan manusia. Ini ada yang sifatnya lidatihi. Lidatihi itu ada halal haram tetapi wujud fisiknya kelihatan. Oh, ini kalau babi haram iyalah. Tapi yang kedua yang terpenting harus kita amati dan kita hati-hati, banyak sekali yang terselubung di antara kita adalah halal haram tapi li ghairi dzatihi atau halal haram bikasbihi. Cara memperolehnya. Ya. Kalau yang zat itu sudah sangat jelas sekali. Ini apa namanya? Kita hanya terbatas masalah ini pokoknya babi haram, ini darah haram, itu zatnya.
Tapi banyak sekali sesuatu yang halal secara zatnya